Tada, jumpa kembali dengan saya Agung. Dalam video kali ini, saya akan mendemokan cara mendeteksi outlier dengan menggunakan metode relative size factor. File untuk keperluan latihan ini bisa diunduh melalui bit.ly/38mfs9f atau silakan di-scan menggunakan QR code di layar. Nah, data yang kita pakai ada di sheet yang terakhir, yaitu sheet 3 sales ya. Datanya cukup 2 saja. Nah, langkah-langkahnya cukup sederhana. Yang pertama, kita akan urutkan data penjualannya berdasarkan kategori, kemudian baru di-sort berdasarkan nilai penjualannya. Jadi kita menggunakan menu sort di sini ya. Jadi kita menggunakan bukan menu ya, fitur sort yang ada di Microsoft Excel ini. Oke, caranya kita masuk ke menu data. Di sini ada filter sort ya. Kemudian kita pilih yang pertama adalah customer key-nya. Ini terserah A to Z atau Z to A, tidak ada masalah. Yang penting yang berikutnya ini harus benar. Sales semua berdasarkan nilai yang terbesar baru ke nilai terkecil. Ini harus benar ya, harus terbesar ke yang kecil. Kenapa? Karena alasannya kita akan mencari nilai terbesar dibagi dengan nilai terbesar kedua. Jadi 1 dibagi 2, 3 dibagi 4 dan seterusnya ya. Intinya adalah nilai terbesar pertama dulu. Nah, berikutnya baru kita buat formula untuk rank-nya. Nah, di Microsoft Excel sebenarnya ada formula rank. Cuma rank ini untuk ranking seluruh kolom, misalnya di sel semua ini saja, bukan berdasarkan kategorinya, sehingga ini tidak bisa kita pakai. Nah, oleh karena itu cara yang lain adalah kita membandingkan dari kolom yang A untuk mengurutkan data yang ada. Nah, misalnya ini ya, ini kita buat pembedaan aja ya, biar gampang. Ini warna kuning, ini adalah satu kelompok customer ya. Ini berikutnya adalah saya kasih warna merah. Ini kelompok customer yang tidak ya. Jadi ini intinya kalau manual kan seperti ini ya. Kita buat di sini sampai dengan 8. Nah, berikutnya satu lagi. Nah, kalau kita buat per kelompok tentunya akan menghabiskan banyak waktu ya. Sehingga kita gunakan cara pakai rumus ya. Gunakan if. If-nya adalah membandingkan antara baris yang sama dengan formulanya dibandingkan dengan baris yang di atasnya. Apabila masih sama, misalnya sama-sama customer key-nya 11.000, maka kita akan lanjutkan urutannya dari yang atas. Jadi kalau ini di atas 7, maka kita tinggal tambahkan 1, sehingga setelah 7 adalah 8 dan seterusnya. 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, apabila ternyata beda, ini kan misalnya 11.000, di atasnya bukan 11.000, atau kalau kita lihat di sini ya, 11.000 dengan 11.001. Sudah beda customer, maka kita reset ke angka 1. Intinya seperti itu ya. Jadi kalau memang ini sudah berubah, customernya ini sudah berganti, maka ini akan kembali lagi ke angka 1. Coba kita lihat ya. Nah, ini buktinya ya. Jadi ketika ini 8, kemudian 1. Kenapa? Karena baris 10 dengan baris 9 ini sudah beda. Jadi kalau kita bandingkan ya seperti ini ya. Baris ke 10 dengan baris ke 9 ini sudah beda. Sehingga kita akan reset kembali ke angka 1. Oke, sederhana itu saja yang perlu kita buat. Kemudian agar tidak memberatkan, maka pada baris data kedua sampai berikutnya kita copy, kemudian paste sebagai value. Jadi kalau misalnya datanya besar, ini tidak akan mengganggu pada saat penghitungan formula berikutnya. Ya, ini lebih efisien ya pada saat menjalankan formula berikutnya. Selanjutnya, kalau sudah kita urutkan, tinggal kita hitung nilai relative size faktornya, yaitu dengan mengambil nilai terbesar pertama dibagi dengan yang kedua. Jadi pada dasarnya RSF ini sudah kita langsung dapatkan ya. Caranya bagaimana ya? Tinggal bagi aja. Ini ranking 1 dibagi dengan ranking kedua yang ada di bawahnya. Seperti ini aja. Selesai ya. Selesai, kemudian kita copy ke bawah. Cuma di sini masalahnya adalah kalau misalnya ada pergantian. Ini di sini pergantian, ini sudah beda kategori ya. Yang terjadi adalah ini yang bawah, yang atas itu kecil, yang di bawah itu nilainya justru membesar sehingga menghasilkan nilai rasio yang salah. Nah, ini harusnya kita tidak akan munculkan. Ya, jadi bisa kita buat angka 0 atau kita kosongkan saja dengan cara kita pakai if ya. If seperti ini. If ini kan seperti ini ya. Kalau kita letakkan di sini yang salah ini ya. Intinya adalah kita buat if
apabila bawah ini sama dengan 1, nah kalau ketemu 1 artinya ini sudah ganti kan, sudah ganti, maka kita kasih kosong aja seperti ini. Nah kalau benar maka kita bisa bagi, jadi ini masih kategori yang sama atau kelompok yang sama, maka kita bisa gunakan rumus yang relative size factor seperti biasanya. Nah seperti ini aja. Jadi ini kalau ini 1, oh benar, berarti ini sudah ganti kelompok, maka kita kasih kosong aja dengan tanda petik 2 ya. Ini tanda petik 2 kosong, atau kita kasih kosong seperti ini juga bisa, paling gampang ya. Atau kita blank seperti ini, jadi bukan berisi angka, benar-benar nggak ada isinya. Nah seperti ini kosong, nggak ada isinya, seperti ini. Bisa kita copy ke atas, bisa kita copy ke bawah seperti ini. Selesai, sehingga kalau misalnya ada pergantian ini akan kosong. Nah selanjutnya baru kita, nah ternyata paling bawah ada division by 0. Kenapa? Karena berikutnya nggak ada data. Udah kita buang aja, karena itu cuma ada di baris paling bawah saja. Setelah itu kita simpan. Nah kalau sudah, Pak ini kenapa kosong-kosong? Karena ini satu. Jadi tidak semua customer transaksi lebih dari 1. Ini banyak yang 1 kali saja. Berikutnya akan lebih mudah, kita lihat menggunakan grafik scatter graph seperti ini. Nah dari sini nanti akan kelihatan yang angkanya misalnya nih 1000 kali dan seterusnya. Artinya kalau kita lihat ya, relative size factor seperti ini, artinya kalau nilainya semakin besar itu berarti ada kemungkinan ini termasuk outlier ya. Ini ada problem, ada kemungkinan outlier. Gitu saja. Oke, jadi kalau misalnya dalam contoh yang dinarasikan oleh Nigrini ya, Nigrini yang mengembangkan teori ini, di contohnya adalah ada transfer 600.000 padahal biasanya transfernya cuma $3.000 saja. Sehingga dengan cara relative size factor ya, transaksi pertama dan transaksi kedua bisa kita deteksi terjadinya transaksi yang tidak wajar. Oke, demikian untuk bagaimana cara menghitung relative size factor. Sampai jumpa pada video selanjutnya.